kurang lebih 5 bulan untuk waktu awal saya budidaya cangkok saya tanam di polybag nyampe kondisi saat ini saya pernah update. Nanti teman-teman bisa simak pengerjaannya dari awal sampai saat ini. Saya lampirkan videonya di bawah deskripsi linknya ya. Nah, untuk bahan yang kedua mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke sahabat bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau update ini khusus untuk teman-teman yang suka berbudidaya ya, berproses membuat bahan bonsai dari nol, dari turun cangkok. Untuk jenis waru, bahan ini memang sengaja saya pilih secara khusus ya. Untuk bahan dasarnya los pucuk paling ujung. Awal saya panen kemudian penanaman di polybag, saya update untuk teman-teman kurang lebihnya sekitar 5 bulan lebih dikit ya. Ya ini dia untuk pas pertama kali saya lakukan penanaman pas ini kondisi pas musim penghujan ya. Nah, dan untuk proses tahap lanjutan setelah tanaman tumbuh subur di polybag, saya lakukan pembongkaran, kemudian saya lakukan karena ini nanti ke depan pengen saya besarkan, saya lakukan pecah batang. Dan ini dia juga sudah saya update untuk teman-teman. Kemudian pas saat itu saya langsung melakukan penanaman di kebun ground. Nah, setelah ada titik tumbuh tunas mengangkat subur, saya lakukan perawatan, dan untuk perawatannya sendiri teknik pemupukannya juga sudah saya update untuk teman-teman. Nah ini dia pas saya lakukan perawatan. Dari awal tanam sampai saat ini kurang lebihnya 5 bulan. Kondisinya seperti apa saya mau tampilkan untuk teman-teman, dan mungkin nanti akan saya lakukan untuk proses tahap lanjutan, dimana melihat kondisinya seperti apa dulu. Tidak usah panjang lebar, kita langsung menuju ke bahannya. Seperti yang saya sampaikan di depan tadi ya, ini dia untuk bahan bonsai warunya yang sudah saya tanam di kebun ground, masih los pucuk, dan nampak untuk kondisi terkini setelah saya lakukan proses pecah batang tahap awal, kemudian saya tanam di olahan ground langsung. Coba akan saya tunjukkan untuk teman-teman secara detail mendekat kondisi terkini seperti apa ya. Nah nampak ya, ini untuk tahap awal saya lakukan pecah untuk pembesaran batang utama, pangkal batang bawah kambium sudah mulai jalannya menutup ya, walaupun belum sempurna tapi kambium sudah hampir menutupi tulang bekas yang kita kerjakan pecah. Kemudian di sini memang sengaja saya kasih pecahan genteng untuk penyekat akar agar terpisah, dimana nanti saya mau proses tahap lanjutan untuk pembesaran batang ini dengan berproses pecah batang tahap kedua biar lebih mudah untuk penataan akarnya. Nah, saya akan cek satu bahan lagi, ada di sebelah kiri, ada di sebelah sana ya, satu lagi, ada 2 soalnya ini bareng pas penanamannya.
Oke, ada di sebelah sana ya untuk bahannya. Coba kita cek untuk mendekat. Untuk konsep bahan dasarnya sama, terus penanaman bahan ini juga bareng. Saya konsep demikian rupa dengan teknik dan cara yang sama juga. Nah, kita lihat untuk kondisi terkini seperti apa. Sama ya, saya kasih penyekat pakai pecahan genteng juga. Saya akan mulai dari bahan yang ini dulu. Memang sengaja ya, nampak untuk media tanam sangat kering sekali. Ini 1 minggu tidak saya siram, saya sengaja karena saya mau kerjakan biar nanti mempermudah kita pas lakukan pembongkaran media tanam, tidak terlalu kotor ya, tidak terlalu becek tentunya. Nampak ya kondisi akar terkini setelah saya antisipasi di awal pas saya tanam. Saya kasih penyekat dengan genteng berdiri, memudahkan kita untuk dimana pembagian akarnya nanti pas kita lakukan pecah akan lebih mudah untuk tahap lanjutannya. Dan terlihat akarnya juga tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, walaupun ada beberapa ya, tapi setidaknya kita berusaha ya dari awal sejak dini. Oke, saya mau langsung melakukan untuk eksekusi pecah batang tahap kedua. Nah, seperti apa saya mau mencoba ya. Alhamdulillah selesai. Saya mencoba di sini dan nampak kita lihat bahan ini dari sedikit jauh ya. Memang sengaja untuk cabang-cabang keseluruhan dari bawah nyampe di atas saya ikat, saya naikkan sedikit ke atas. Dimana tadi pas awal sebelum saya kerjakan merebah ke samping ya. Kita lihat mendekat. Saya sedikit di sini mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk teman-teman apa yang sudah saya lakukan. Kalau teman-teman tadi tidak skip untuk pas saya pengerjaannya ya, saya mau ambilkan bagian akar yang saya pecah di sini ya. Saya sedikit lakukan perlahan, dimana untuk batang ini tadi satu bagiannya dan saya lakukan pecah. Usahakan untuk pembagian akarnya yang sama ya, walaupun tadi ada pas pengerjaan di bagian-bagian sebelah sini ada beberapa akar yang memang sengaja saya potong karena menghalangi untuk saya lakukan pecah. Nah, biasanya teman-teman mengalami kegagalan yaitu pas posisi pecah terus pembagian akarnya tidak sama. Nah, kira-kira kita bisa lihat ya untuk contohnya seperti ini. Jadi beberapa akar dominan untuk pembagiannya walaupun banyak yang di sebelah sini, tapi setidaknya kita maksimalkan ya. Di sini ada juga akar yang dominan besar 2, terus di sini juga ada 1.
Terus untuk penyekat genteng keseluruhan saya pasang kembali ya. Yang pertama saya bongkar saya pasang juga, terus di pecahan tahap berikut ini tadi juga saya kasih penyekat genteng untuk memisahkan akar, dimana nanti kita pas berproses ke depannya lagi biar lebih aman tentunya, karena belum tentu juga ini nanti akan saya konsep pecah lagi, lihat kondisi bahan ini seperti apa. Nah, untuk seperti ini usahakan penimbunan hati-hati, karena apa, ini luka bekas pecahan yang baru dan tulangnya masih terbuka. Jadi kalau terkena media tanam akan mengalami jamur atau busuk. Usahakan penimbunan. Nah, sekian dulu ya, biar aman. Yang penting akar serabutnya tertutup. Untuk pengerjaan akhir di sini saya lakukan penutupan pakai pecahan genteng. Ini bertujuan agar di saat kita lakukan penyiraman, percikan media tanam tidak naik ke atas ke proses pecahan yang kita lakukan, karena di sini lukanya baru. Sebenarnya kalau teman-teman pengen aman lagi, kita timbun pakai pasir malang yang kasar ya. Kita tutup sekian berani, tapi dengan satu catatan, seandainya pasir malang teman-teman itu baru buka bungkus dari karung, usahakan dicuci biar bersih dulu, nyampe bersih biar debunya hilang. Biasanya kalau kita mencuci pasir malang itu nanti airnya sudah bening, berarti itu pertanda pasir malangnya sudah bersih. Itu kita berani langsung timbun sekian, insya Allah aman. Nah, untuk teman-teman update kesekian kalinya, kurang lebih 5 bulan untuk waktu awal saya budidaya cangkok saya tanam di polybag nyampe kondisi saat ini, saya pernah update. Nanti teman-teman bisa simak pengerjaannya dari awal sampai saat ini. Saya lampirkan videonya di bawah deskripsi linknya ya. Nah, untuk bahan yang kedua mungkin akan saya kerjakan dengan konsep kurang lebihnya sama seperti contoh yang saya sampaikan untuk teman-teman ini tadi. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi, motivasi untuk teman-teman, terkhususnya yang suka berbudidaya program bahan bonsai dari nol, entah ID bahan bonsai apapun. Kalau kita mau berkarya berbudidaya, dan setidaknya untuk berproses kita sama ya, yang penting kita memahami untuk anatomi tumbuhan dan bagaimana kita merawat, menyuburkan tanaman. Untuk konsepnya saya rasa kurang lebihnya sama, tapi untuk gaya bonsai tentunya konsepnya sudah berbeda-beda, tergantung kita berprosesnya nanti ke depan mau dibawa lari kemana ya. Untuk teman-teman yang selalu menyimak, mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin belum bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf. Mungkin karena waktu juga keadaan saya belum bisa menanggapi untuk komen teman-teman satu persatu. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya selalu memberi informasi, motivasi untuk teman-teman semangat berkarya dan berbudidaya. Cukup sekian dulu, salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.